mengajarkan kerjasama? Mana buktinya? Ketika terjadi renovasi Ka'bah karena ada suatu yang terjadi di Makkah, maka pembangunan Ka'bah diadakan renovasi. Akhirnya orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy bertengkar, siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad. Kata satu kabilah, kami yang paling layak. Kata satu suku, kami yang paling terhormat, maka kami yang meletakkan Hajar Aswad. Ini Ustaz marah atau gimana? Ini suara karena sudah masuk kuras. Siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad? Maka mereka berkata, daripada kita kelahi perang gara-gara meletakkan Hajar Aswad, kalau begitu kita lihat besok pagi siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, maka dialah yang kita minta untuk meletakkan Hajar Aswad di sudut Ka'bah. Besok pagi dilihat siapa yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Kalau di TV ada iklannya, di Masohi tanpa iklan. Keesokan paginya apa yang terjadi? Orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram, yang mendekat ke Ka'bah adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimintalah dia meletakkan Hajar Aswad. Engkau yang kami tunggu-tunggu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, letakkan Hajar Aswad ini di sudut Ka'bah. Lihat bagaimana bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminta kain. Mana kain? Lalu dibentanglah kain. Dibentanglah kain. Lalu seluruh kepala-kepala suku diminta untuk memegang sudut-sudut kain, pojok-pojok kain. Hajar Aswad diletakkan di tengah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajar Aswad di pojok Ka'bah. Simbol gotong royong, bekerja sama tanpa harus menaikkan yang satu menginjak ke bawah. Kita tidak diajarkan belah bambu. Tahu cara belah bambu? Ini belah duren aja yang tahu semuanya. Belah bambu diinjak satu, dinaikkan ke atas. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita tentang prinsip masohi, gotong royong, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Silakan kalian orang-orang terhormat, orang-orang mulia, pegang ujung-ujung sudut kain, tepi kain. Maka seakan-akan kebersamaan ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba seandainya yang masuk ke Masjidil Haram pagi itu Abdul Somad, lalu kepala-kepala suku sudah bergotong royong lelah meminta supaya Abdul Somad tolong letakkan ini Hajar Aswad. Mana? Saya yang meletakkan ya. Saya yang membangun, saya yang bekerja keras, saya yang berwakaf, saya berinfak, saya yang meletakkan. Tidak memandang tetes peluh keringat orang lain. Betul? Loh, kok betul? Saya selalu diminta begitu. Yang bangun masjid bukan saya, yang bebaskan tanah bukan Abdul Somad, yang membeli semen bukan Abdul Somad, yang ngecor bukan Abdul Somad, yang gotong royong bukan Abdul Somad. Begitu penandatanganan berikut ini, mari kita saksikan penandatanganan prasasti masjid. Makanya saya kalau diminta, saya malu dengan Rasulullah SAW. Makanya selalu saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berhadir pada penandatanganan prasasti ini, sesungguhnya yang meresmikan masjid ini adalah kita semua. Tapi karena nggak muat tanda tangannya, karena terlalu banyak, saya mewakili. Allahu Akbar. Besarkan Allah supaya kau merasa kecil di dunia. Agungkan Allah dalam pikiranmu supaya pikiranmu tidak memikirkan dunia. Besarkan Allah dalam hatimu supaya dunia tidak mengalahkan jiwamu. Kepala kita ini kecil, Pak. Sekecil apa kepala? Ya sebesar ini. Nomor 9. Badan kecil, kepala besar.
Dunia sebesar ini mau dimasukkan semuanya, dunia sebesar kepala, pecah pembuluh darah. Maka kalau mau dunia ini terasa kecil, besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa acara di Masohi dari malam begitu megah mewah sampai nggak tahu di mana ujungnya? Gelap. Pandang ke kanan penuh, lihat ke kiri penuh, ke depan apalagi ke belakang nggak kelihatan. Panitia tidak berkata gara-gara kami ketua panitia. Ustaz Fatudin tidak berkata gara-gara saya yang nelpon Habib Rifki. Habib Rifki tidak berkata sayalah yang mengatur kedatangan Abdul Somad di Maluku. Semua mereka berkata, lihat ucapan Habib Rifki tadi. Apa kata Habib Rifki? Ini Ustaz Abdul Somad datang ke Masohi karena Ustaz Fathuddin yang menelpon. Beliau membesarkan yang kecil, bukan mengecilkan yang. Beliau beliau membesarkan hati masyarakat Masohi. Beliau katakan ke depan anak-anak Masohi yang sekarang diwakili oleh Ananda Abdurrahim Khalid. Beliau sedang berada di Yaman, Tarim Hadramaut. Doakan juga supaya anak Ustaz Abdul Somad bisa ke Tarim. Saya ingin anak saya pulang nanti dari Tarim pakai sorban, pakai jubah seperti Habib Rifki, bukan seperti bapaknya pakai peci dan pakai sarung, pakai celana. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana buktinya Nabi Muhammad mengajarkan Masohi? Ketika peristiwa hijrah dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, nampak jelas Masohi kerjasama, gotong royong, sama-sama bekerja. Ada yang kerjanya paling ringan, hanya tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Itulah dia kakek, datuk, buyut, moyang Habib Rifki Al-Hamid. Dia adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali tugasnya paling ringan. Ali, aku akan hijrah nanti malam dan engkau tugasmu tidur di tempat tidurku. Bapak mau? Insya Allah paling ringan. Tapi nanti malam akan ada kepala-kepala suku anak-anak muda utusan kafir Quraisy yang akan mencincang dengan pedang yang panjang. Yang satu malam mereka akan datang membawa pedang yang panjang. Mereka akan satu kali tebasan, maka matilah menurut pikiran mereka. Tapi begitu mereka membuka selimut, satu orang memberikan saran, kita buka dulu, jangan akan mencincang saja, nanti kepala siapa ini? Begitu dilihat, saya bilang lagi, mana Muhammad? Aina Muhammad? Kalau bahasa kampung kami, where is Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, aku tidak tahu dia pergi kemana. Bagi-bagi tugas gotong royong yang menggantikan tidur di tempat tidur Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang menemani ke atas Jabal Sur Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin bertolak menuju Yathrib Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanan mesti diantar. Siapa yang mengantarkan makanan? Perempuan bernama Asma, pakai alif. Asma, kalau nggak pakai alif sesak napas. Ada seorang laki-laki yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk mengintai, mengantisipasi jangan-jangan kafir Quraisy musyrik akan naik membunuh Nabi. Laki-laki yang pura-pura menggembala kambing di bawah namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang mengantar berita ke atas, hiruk pikuk di Makkah. Mereka sedang mencari mana Muhammad, kemana dia, dengan siapa dia, larinya kemana. Dia yang membawa berita adalah Abdullah. Ada pula yang menunjuk jalan, karena kalau lewat jalan biasa akan ditangkap oleh musuh. Mesti melalui jalan yang luar biasa, seperti perjalanan kami ke Masohi, jalan yang luar biasa.
besok pun pulang kabarnya begitu lagi. Siapa yang menunjukkan jalan yang luar biasa? Namanya Ibnu Uraitib. Ada yang bertugas menunjuk jalan, ada yang membawa berita, ada yang bawa makan, ada yang menemani di atas, ada yang menggantikan di tempat tidur. Ini namanya masohi. Inilah ajaran Islam. Inilah yang membuat kita bisa bersama pada kesempatan kali ini. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Bekerja samalah kamu dalam menolong agama Allah jami'an, berjamaah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Itu yang dilakukan orang dulu. Tapi orang sekarang di masjid gak ada lagi kerjasama. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang